Jika kamu bukan muslim dan sedang menonton ini, aku hanya ingin menyapa dan bertanya, apakah kamu tahu apa tujuan hidup? Jika kamu melihat tujuan hidup seperti yang disampaikan oleh berbagai isme, di mana intinya hanya lakukan apapun yang kamu mau atau bahkan tidak ada tujuan, coba pikirkanlah. Seberapa berhargakah hidup ini? Dan hidup itu akan terbuang sia-sia. Tapi izinkan aku memberitahumu sesuatu bahwa ada seorang pencipta, satu pencipta yang sama yang mengirimkan pesan kepada Musa, kepada Ibrahim, kepada Isa, kepada Muhammad, semoga damai tercurah kepada mereka semua. Dan dia mengirimkan satu pesan itu untuk menyembah tidak ada selain satu Tuhan, untuk menjalani hidup yang baik. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menyakiti orang lain. Ikutilah Nabi pada zamannya. Bayangkan betapa indahnya hidupmu jika kamu menjalani semua, kamu akan menjadi dirimu yang terbaik. Dan izinkan aku membuktikan kepadamu bahwa ini adalah pesan yang benar. Pikirkan tentang seorang pria di padang pasir lebih dari 1400 tahun yang lalu, yang tidak bisa membaca atau menulis, yang tidak pernah belajar filsafat atau sains, yang tidak memiliki akses ke informasi apapun, namun datang dan menjelaskan tentang orbit benda-benda langit. Di dalam Al-Quran, pesan sejati dari satu pencipta yang diwahyukan kepada Muhammad, semoga damai dan berkah tercurah kepadanya. Seorang pria yang tidak bisa membaca dan menulis, disebutkan dalam surah ke-21 ayat ke-33 bahwa semua benda langit, matahari dan bulan memiliki orbit. Bagaimana mungkin seorang pria di padang pasir tanpa teleskop, tanpa pengetahuan itu bisa mengetahui hal tersebut? Kamu tidak bisa mengamati orbit matahari. Orbit itu bukanlah matahari yang melintasi langit di siang hari. Itu adalah perputaran bumi. Orbit matahari adalah peredaran matahari yang merupakan sesuatu yang mustahil diamati dengan mata telanjang manusia. Saya ingin kamu mengambil sebuah Al-Quran. Carilah surah ini 21:33 dan kamu akan melihat bahwa ada sebuah fakta di sana yang tidak mungkin diketahui oleh seorang pria bernama Muhammad di padang pasir. Semoga damai dan berkah tercurah kepadanya. Jadi bagaimana dia bisa mengetahuinya? Nah, kamu bisa saja bilang dia menebaknya, tapi jika kamu melihat di Al-Quran yang sama pada surah ke-23 ayat ke-14, di situ dibahas tentang perkembangan embrio dan tahapan-tahapan perkembangan di dalam rahim. Kamu tahu, seorang pria tanpa mesin ultrasound, tanpa mesin MRI, tanpa peralatan medis apapun, bagaimana dia bisa tahu bagaimana segumpal darah itu menempel di dinding rahim, bagaimana gumpalan itu berkembang menjadi segumpal daging, bagaimana ia berkembang menjadi daging, lalu tulang, lalu otot-otot yang berkembang mengelilingi tulang-tulang itu. Bagaimana dia bisa tahu detail-detail itu? Tidak mungkin. Sekali lagi, jika hanya satu hal, kamu mungkin bisa bilang dia menebak. Tapi jika dia terus-menerus mengatakannya dan dia selalu benar, bagaimana dia bisa tahu? Dalam Al-Quran yang sama disebutkan bagaimana kedalaman lautan memiliki kegelapan yang tak terbayangkan. Dan di bawah kegelapan yang tak terbayangkan itu, ada gelombang di bawah permukaan laut. Bagaimana dia bisa tahu tentang itu? Untuk melihat gelombang di permukaan laut, ya, kita bisa melihatnya. Tapi untuk menyelam ke dalam laut tanpa peralatan apapun, tanpa pernah pergi ke lautan, mengetahui bahwa ada gelombang di bawah permukaan laut, sesuatu yang baru kita sadari belakangan ini, mengetahui bahwa gunung-gunung itu seperti pasak yang menancap ke dalam bumi, sebagaimana mereka menjulang di atas permukaan tanah, tanpa alat pengeboran, tanpa pengalaman geologi. Bagaimana dia bisa tahu tentang itu? Apakah dia bisa menebak setiap kali dan selalu benar? Itu secara matematis tidak mungkin. Dalam Al-Quran, pada surah ke-30 di kitab yang sama, dia memprediksi sesuatu yang secara historis benar tentang kekalahan bangsa Romawi Bizantium di tangan bangsa Persia dan berapa lama waktu yang dibutuhkan 3-9 tahun bagi mereka untuk bangkit kembali dan mengalahkan bangsa Persia. Bagaimana dia bisa mengetahui hal itu? Pada saat kekalahan itu, ketika ayat-ayat ini diturunkan kepadanya oleh pencipta manusia, mustahil untuk memprediksi sesuatu yang semua orang pikir tidak akan pernah terjadi. Bangsa Romawi telah kehilangan Konstantinopel. Mereka telah kehilangan Yerusalem dan Damaskus, telah dikalahkan. Al-Quran mengatakan mereka akan bangkit kembali, nubuat yang menjadi kenyataan. Nabi yang sama itu memiliki mukjizat yang disaksikan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Mukjizat yang masih bisa kita tunjukkan hingga hari ini. Apa itu? Al-Quran itu sendiri. Sebuah mukjizat yang hidup di hadapan kita. Sebuah kitab yang dihafal oleh orang-orang di seluruh dunia. Yang bahkan tidak berbicara dalam bahasanya. Yang terjaga kata demi kata, huruf demi huruf. Jadi memiliki mukjizat fisik seperti peristiwa terbelahnya bulan. Apakah seorang manusia bisa membelah bulan sendirian? Tidak.
tetapi seseorang yang memiliki kekuatan dari Tuhan di belakangnya bisa melakukannya. Dan Nabi Muhammad SAW telah melakukannya. Dan kita memiliki kesaksian langsung dari para pengikutnya dan juga dari musuh-musuhnya, dari orang-orang Arab maupun non-Arab, dari orang-orang di Mekah dan Madinah, serta lokasi geografis lain yang menjadi saksi mata atas peristiwa tersebut. Lebih banyak saksi mata dibandingkan sebagian besar sejarah yang kamu percayai dari masa itu. Dan sekarang katakan padaku, jika mukjizat-mukjizat ini tidak membuktikan kepadamu bahwa ini adalah pesan yang benar, lalu apa yang akan membuktikannya? Saat ini adalah petunjuk yang datang kepadamu dari pencipta langit dan bumi untuk mengikuti jalan yang benar, jalan yang sama dengan para nabi, satu pesan yang mereka semua bawa, yaitu Islam.